Hello guys, welcome back to the class. We are still on Unit 10 and today we are learning have and have got. In Indonesian, we usually say punya. Jadi di dalam bahasa Inggris, untuk mengekspresikan kata punya, kita bisa menggunakan have atau have got. Tetapi ini yang have-nya, ya kita harus konjugasikan ya. I have, you have, they have, we have. Jadi I, you, they, we pakai have. Tetapi kalau untuk she has, he has, it has. Oke, jadi ini harus tahu konjugasinya ya. Untuk yang punya ini have, baru kalian tambahkan kata bendanya, noun-nya. Misalnya, I have a car. Oke, jadi ini ditambahkan, kalian langsung praktekkan dengan mengatakan kata benda yang kalian punya. Oke, kalian, ini juga cara kalian juga menghafalkan kata benda yang kalian punya sekarang. Ya, kalau kalian belum tahu kata benda yang kalian punya, kalian cari di Google apa artinya. Misalnya, I have a new house. Ya, jadi she has. Ini bisa diganti ya, she nama orang. Misalnya kalau cuma satu. Misalnya Maya has. Atau Novi has. Peter has. Nah, ini versi pertama. Kita bisa mengekspresikan dengan model seperti ini. Kita juga bisa mengatakan I have got a car. Ya, I have got. You have got. They have got. We have got. Nah, mungkin Anda pikir, ini kenapa saya perlu tahu ya have got ini? Karena orang bule, kalau misalnya kalian bicara dengan orang bule, bisa memakai kata seperti ini. Ya, I've got a car. Jadi biar kamu tidak nanti bingung, ini artinya apa? Ini artinya sama dengan ini. Ya, jadi kalian perlu tahu, meskipun kalian tidak mau memakai yang versi ini, mungkin kalian sudah terbiasa dengan versi ini, tetapi kalian juga harus tahu versi ini. Oke, supaya nanti kalau mereka menggunakannya, kalian tahu artinya apa. Jadi sebenarnya have got ini merupakan versi spoken language. Biasanya digunakan dalam percakapan. Jadi have got ini merupakan spoken language. Oke, begitu juga yang bawahnya ya. Jadi she has got a car. Jadi kita ganti ya, has. He has got. Dan ini kita bisa singkat lagi ya. Kita bisa singkat lagi menjadi I've got. Atau you've got, they've got, we've got. Sama juga ini, she's got. Atau he's got. Atau he has. Ya, he's got, she's got, we've got, they've got, you've got, I've got. Oke, dan ini versi yang positifnya. Dan untuk yang versi negatifnya, kita bilangnya I don't have. Bilangnya I don't have. Dari kata I have a car, bilangnya I don't have a car. You have, kita tambahkan don't. Berarti you don't have a car. They don't have a car. We don't have a new house. Kita pakai do ya, karena I pakai do not, menjadi don't. I don't have. Tetapi kalau yang versi ini, I've got a car, sekarang kita bilangnya I haven't got a car. Jadi kita tidak menggunakan don't. Ya, jadi ini have di sini sebagai auxiliary kita. Ya, I haven't got a car. Jadi untuk mengatakannya kamu boleh mengatakan I don't have a car atau I haven't got a car.
Jadi bebas ya. Jadi kalau misalnya Anda mendengarkan ada orang mengatakan seperti ini artinya dia tidak punya. Oke? Mungkin kalian bingung ini kenapa ini modelnya bisa seperti ini. Nah, sebenarnya ini formula dari present simple. Sementara ini, yang model ini dia menggunakan formula dari present perfect. Meskipun ini formula dari present perfect, tetapi maknanya adalah makna dari present simple. Artinya, yang sekarang, yang saat ini. Jadi kalau kamu mengatakan hal ini, kamu artinya tidak punya mobil saat ini, tidak punya mobil sekarang. Sama seperti ini. Sama saja, sekarang kamu tidak punya mobil. Kalau Anda mengatakan hal seperti ini. Ya, begitu juga kalau you. Kamu bisa mengatakan you haven't got. They haven't got. We haven't got. She sama he yang tadinya she has, tetapi sekarang kita pakai she doesn't have. Jadi tidak menggunakan has lagi, tetapi menggunakan have. Jadi untuk yang negatif semua pakai have. Ya, semua pakai have. Tapi yang positif tadi kita pakai have, has. Tetapi kalau yang negatif have, tetapi yang bedanya di sini. Yang dari do menjadi does. Atau he doesn't have. Sampai di sini jelas ya. Nah, ini juga yang versinya di sini juga kita bilangnya she hasn't got a car. Oke, atau he hasn't got a car. Nah, kalau yang versi ini tetap has-nya. Ya, baik itu positif, baik itu negatif, dan kalimat tanya juga tetap has-nya. Kalau yang versi ini, she hasn't got. He hasn't got. Oke, tapi kalau yang versi ini, jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Ya, kalian terbiasa yang mana. Yang penting kalian harus tahu bahwa memang ini ada. Supaya kalian tidak bingung kalau kalian membaca atau mendengarnya dan lain-lain sebagainya. Oke, ini yang versi negatif. Dan untuk yang versi kalimat tanya, sekarang kita pakai do ya. Nah, makanya do-nya maju ke depan. Do you have a car? Ini pertanyaan. Do you have a car? Do they have a car? Do we have a car? Jadi do-nya maju di depan. Have-nya tetap. Nah, di sini juga, tapi kalau yang versi ini, have-nya yang maju ke depan. Ya, jadi have you got a car? Dari do you have menjadi have you got. Have-nya yang menjadi auxiliary-nya. Yang di sini pakai have, di sini pakai got. Atau have they got a car? Have we got a car? Itu kalau you, they, we. Kalau yang she, does-nya yang maju ke depan. Jadi, apakah dia punya mobil? Does she have a car? Atau does he have a car? Ya, jadi ingat pakai does untuk pertanyaannya, untuk yang she, he, it. Tetapi untuk yang versi yang ini, has-nya yang maju ke depan. Jadi has she got a car? Atau has he got a car? Kita menggunakan has untuk yang she, he, it. Sampai di sini saya harap tidak membingungkan ya. Ini jelas, ini tidak susah sama sekali ya. Kalian hanya perlu membiasakan saja. Nah, ini versi daripada present simple. Artinya keadaan sekarang, keadaan sehari-hari. Tapi kalau kalian bilang dulu saya punya, nah untuk mengatakan dulu, kamu mengatakan had. Ini untuk yang past simple, artinya dulu. Dulu saya punya rumah besar. I had
a big house. Ini past simple, artinya sekarang kamu tidak memiliki rumah besar. Kalau kamu ngomongnya seperti ini. Ini yang dulu, yang sudah lewat. Tapi kalau kamu bilangnya untuk sekarang, I have a big house. Atau I've got a big house. Ini untuk yang sekarang. Untuk yang saat ini. Ini keadaan sekarang. Ya, jadi untuk keadaan sekarang kita pakai have atau have got. Tapi kalau yang untuk zaman dulu kita menggunakan had. Ini yang positifnya. Jadi had ini untuk semua subjek ya. I, you, they, we, she, he, it. Begitu juga kalau misalnya he. He had many dogs. Jadi artinya dulu dia punya banyak anjing. Ya, kalau misalnya dia punya banyak anjing. Tetapi bukan sekarang. Tapi kalau misalnya sekarang, he has many cats. Ini mungkin keadaan sekarang udah berubah ya. Atau he has got many cats. Ya, jadi kita pakai has atau yang has got untuk yang sekarang. Ya. Tetapi kalau yang dulunya tetap ya, baik itu yang jadi yang dulu baik itu I, you, they, we, she, it semua pakai had. Ya, yang dulu. Tetapi yang sekarang I sama he beda ya. Have, has. Ya. Kalau yang dulu versinya hanya satu ya, had saja. Kalau yang sekarang versinya dua, bisa has got. Ya. Begitu juga kalau negatif, ya. Kalau negatifnya I didn't have. Ya, I didn't have many cars. Ya, dulu kamu tidak punya banyak mobil. Ya, jadi bukan had lagi. Kalau yang negatif, kita tidak menggunakan had lagi, tetapi kita menggunakan have. Kenapa kita menggunakan have? Karena kita sudah menggunakan did di sini. Did yang past tense-nya sudah ada di sini. Jadi kalau yang sekarang, kita bisa mengatakan I don't have many cars atau I haven't got many cars. Jadi bedanya yang dulu sama yang sekarang itu bedanya adalah didn't dan don't. Ya, do not, did not. Ininya sama. Oke, begitu juga kalau pertanyaan. Misalnya saya bertanya, apakah dulu kamu punya rumah di pinggir laut? Ya, misalnya, did you have a house by the beach? Pertanyaan dulu ya, ini pertanyaan dulu. Do you have a house by the beach? Ini yang sekarang. Kalau menggunakan versi ini artinya menanyakan keadaan sekarang. Kalau menggunakan versi ini, menanyakan keadaan dulu. Atau keadaan sekarang kamu juga bisa menggunakan have you got a house by the beach? Ini yang mengatakan keadaan sekarang. Ya, have you got a house by the beach? Do you have atau have you got? Saya yakin ini tidak susah. Ya, did you have? Ini dulu. Do you have atau have you got? Jadi kita ada exercise ya. Nah, exercise-nya sebenarnya kalian isi dengan comparative adjective. Seperti yang kita sudah pelajari di video 24 ya. Isiannya comparative adjective, tetapi mereka menggunakan have got di dalam percakapannya. Ini I've got, it's got. Dalam percakapan mereka menggunakan have got. Jadi supaya kalian terbiasa, supaya kalian nanti tidak bingung ini artinya apa, ini artinya punya. Ya, jadi kalian coba ambil kuisnya. Saya sudah buat dalam bentuk kuis. Ini audionya. Kalian putar audionya. Why did you? Oke. Kemudian kalian isi isiannya sebenarnya adjective ya. Adjective, comparative adjective seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Oke, itu tugas pertama supaya kalian terbiasa dengan hal ini. Ada lagi exercise selanjutnya. Write the sentence again, ya, using the correct form of have got. Ya, jadi
ini yang versi yang satu lagi yang tadi kita pelajari, London has. Kenapa has? Karena London ini sama seperti it, ya, benda, satu benda. Kalau satu benda kita pakai has. Jadi ini benar kalau kita mengatakan London has a lot of parks. London punya banyak taman. Bisa juga kalau kita menggunakan London's got, oke, ini yang versi has got. Ya, jadi kita bisa mengatakan London has got a lot of park. Atau London's got a lot of park. Atau I don't have, ini yang negatifnya. I don't have much money. Ini negatifnya. Kita juga bisa mengatakan I haven't got much money. Jadi ini tulisannya dalam bentuk have. Kalian jawab dalam bentuk have got. Nah, ini ada 8 soal. Dan saya sudah bikin soalnya dalam bentuk online. Kalian bisa kerjain di rumah. Kalian coba praktek ya. Dan kalau misalnya ada yang salah-salah, ini nanti kunci jawabannya ada di sini dan juga terjemahannya. Ya, ini contohnya. Jadi saya pikir sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ambil kuisnya biar terlatih. Dan kita lanjut di video selanjutnya ya. Jadi unit 10 masih belum selesai. Saya tidak mau terlalu panjang videonya, jadi saya berhenti dulu sampai di sini. Oke? So, see you on the next video.